Baik, kita siap untuk belajar. Ya. Silakan, Wi. Ya. Shalom semua, dimanapun saudara berada, kita bersyukur dapat kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama saat ini dari komunitas Hagios. Ya, ada di Belanda, di Jakarta, di Surabaya, di mana lagi. Hari ini kita akan belajar tentang jebakan misi. Nah, mendengar kata jebakan, itu konotasinya pasti jelek. Nah, pertanyaannya bukan jebakan apa, ya, jebakan bisa macam-macam. Tapi masalahnya, kenapa kita bisa kena jebak? Saudara, setiap hidup yang bisa terjebak, ya, perhatikan, setiap hidup atau kehidupan yang bisa terjebak, itu karena tidak fokus, ya, atau berubah fokus, atau salah fokus. Kalau kita tetap pada fokus, maka kita tidak akan terjebak. Nah, jebakan misi yang paling gampang untuk menjebak orang yang tadinya bermisi, bergerak bersama Roh Kudus, itu ketika punya fasilitas. Nah, ketika satu kelompok orang atau satu orang itu punya fasilitas yang baru, maka dia atau mereka harus menjaga fasilitas itu. Nah, fokusnya misi itu manusia. Tolong dicatat, fokusnya misi itu manusia. Nah, kapan orang-orang yang bermisi bisa terjebak? Karena orang itu berubah fokus ke arah fasilitas. Ya. Nah, kalau orang sudah terjebak ke arah fasilitas, maka orang itu tidak akan bisa bergerak maju. Dia akan stuck di situ, dia akan diam di situ. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Dan menyedihkan, 2000 tahun lebih ini, setan begitu mudah menjebak semua yang bermisi dengan berkat Tuhan yang berupa fasilitas. Jadi seharusnya fasilitas itu tidak perlu kita beri perhatian khusus. Manusianya. Ya, manusianya. Di dalam perjanjian lama, kita akan melihat nanti dua tulisan. Satu di kitab Ulangan, yang kedua di kitab Yesaya. Ya, kalau fokus itu kepada manusianya, maka kita tidak akan terjebak. Kita akan terus bergerak maju, ya, di dalam menjalankan misi yang adalah manusianya, bukan fasilitasnya. Kita lihat dulu yang kedua, yaitu Yesaya. Pasal 44. Dua ayat yang terakhir. Yesaya 44. Dua ayat yang terakhir. Steve, bisa minta tolong Billy, ada Alkitab nggak? Papa pinjam. Alkitab ada. Ya, pinjam, maaf. Dua ayat yang terakhir. Ya. Wah, ini di Instagram ada komen. Para pria yang salah menikah pasti akan terjebak. Iya. Ya, lihat ini. Ya. Oh, sebentar. Mulai ayat 26-nya. Maaf, ayat 26. Ya. Ya. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusanku. Ya, makasih.
yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun, aku mau mendirikan kembali leruntuhannya. Saudara, firman ini diucapkan oleh Kores. Nah, Kores ini unik. Kenapa? Satu-satunya raja yang bukan orang Yahudi atau bukan orang Israel, tetapi mendapatkan sebuah pengakuan dan prioritas yang luar biasa dari surga. Ketika tiba-tiba Kores ini bisa punya hati berbelas kasihan kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Cukup lama loh mereka ada di pembuangan ini, ratusan tahun, sampai ganti 4 pemerintahan kerajaan. Nah, begitu pemerintahan Kores dimulai, nggak tahu dari mana. Sampai hari ini saya belum menemukan jawabannya. Dari mana Kores ini bisa punya hati untuk memulangkan orang-orang Yahudi yang dibuang ya dalam pembuangan penahanan ketika Babel menyerang Israel waktu itu. Tiba-tiba Kores ini punya hati untuk memulangkan mereka. Wah, ini seru sekali. Itu dia ngomong, bangun kembali Yerusalem itu, bangun ya temboknya, bait sucinya. Terus ayat 27, ya, ayat 27-nya. Masih Yesaya 44. Wah, ini seru bener. Udah. Nah, akulah yang berkata kepada tubir lautan, dasar lautan yang paling dalam, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Ayat 28. Nah, lihat. Jelas sekali. Papa Yahweh kita menuliskan kebenaran ini. Akulah yang berkata tentang Kores. Nggak main-main. Dia gembalaku. Saudara bayangkan, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Bukan Daud gembala Israel. Maaf, Daud itu gembala Israel. Tapi Tuhan punya gembala yang bisa dipercaya. Itu ternyata Kores. Sehingga Tuhan itu mengangkat Kores begitu tinggi. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Saudara, dalam kitab Hagai juga ada nubuat. Kenapa kamu bangun rumah-rumahmu yang megah, yang mewah, tapi kamu biarkan rumahku menjadi reruntuhan? Nah, maafkan saya. Bagi kebanyakan gembala atau pendeta mendengar tentang apa yang Tuhan katakan kepada Kores dan kepada Hagai, maka larinya, ayo kita bangun gedung gereja. Karena ini yang Tuhan minta. Nah, itu salah. Saudara, perhatikan perjanjian baru. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan? Jadi kalau ada firman, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang tentang ayo kita bangun rumah Tuhan. Jauhkan dari pikiran kita bahwa itu gedung gereja. Tidak, saudara. Papa nggak pernah kepikir tentang bangunan gedung. Tapi kalau kita mendengar kata tentang rumah Tuhan, langsung bangun manusianya. Ini fokus. Tidak boleh kepada fasilitas, harus kepada manusia. Ini rumah Tuhan yang harus dibangun. Coba kita buktikan. Yesaya 66 ayat 2. Ya. Yesaya 66 ayat 2. Atau mulai ayat 1, maaf ya. Ayat 1 dan 2. Lihat ini. Maka itu saudara, jebakan misi ketika ada 2, 5, 10, sekian banyak orang yang sudah mulai percaya Tuhan Yesus, maka jebakan misi itu muncul. Ayo bangun gedung,
Ayo cari gedung. Ya. Yesaya 66 ayat 1. Beginilah firman Yahweh. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Jelas toh? Ayat 2. Ya. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Yahweh. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Dan yang gentar kepada firmanku. Jadi jebakan misi yang paling fatal. Dan setan sudah berhasil selama 2000 tahun ini. Ketika orang-orang misi yang harusnya movement menjadi monumen, maka gedung-gedung didirikan. Begitu ada fasilitas, harus di-maintain, dijaga, dirawat, supaya fasilitas tetap baik. Akhirnya lupa tentang orangnya. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ketika orang misi terjebak untuk fasilitas, pasti, ini jelek sekali tapi harus ngomong pasti, manusianya yang itu harusnya jadi pusat misi, berubah manusianya menjadi objek untuk membangun fasilitas. Saya nggak ngerti pakai kalimat apa lagi, mudah-mudahan saudara mengerti ini. Lihat, hamba-hamba Tuhan, para penginjil yang tadinya bergerak di bidang misi, begitu punya sekumpulan orang, maka sekumpulan orang ini, maaf, akan dimintain duit. Ayo bangun fasilitas. Harus kita punya tempat dulu. Nggak salah. Nah, Yesaya 66 itu diteguhkan oleh Kisah Rasul 28. Lihat Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Paulus orang hebat sebagai misionaris yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa, Paulus itu kalau zaman sekarang itu developer, ya, kontraktor, orang yang bangun rumah di mana-mana, kan tukang tenda zaman itu. 28 ayat 30-31. Ya. Lihat judulnya, pelayanan Paulus di kota Roma. Saudara, Roma zaman itu adalah kota dunia. Sebelum ada Singapura, sebelum ada Amerika, sebelum ada apa-apa. Roma itu kota dunia, saudara. Wih, luar biasa. Ya. Nah, di kota Roma, Paulus mengadakan penginjilan. Dan lahirlah gereja. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Rekan-rekan hamba Tuhan, para penginjil yang sudah berhasil menyelamatkan, memuridkan sekian banyak orang. Jangan sibuk dengan fasilitas. Paulus orang hebat, kaya, developer, pembangun rumah. Enggak bingung dengan tempat ibadah. Dia sewa rumah 2 tahun penuh. Bukan milik, bukan beli, bukan bangun gedung. Sewa. Kenapa ditulis tegas seperti ini? Supaya kita belajar. Ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Paulus ngapain? Memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar. Wih, luar biasa. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya kepada saudara, ini gereja atau bukan? Jelas gereja. Karena ada pengajaran. Ada orang berkumpul. Ya. Ini
gereja. Tapi di rumah, Paulus nggak sibuk dengan fasilitas yang permanen, tidak. Dengan terus terang, tanpa rintangan, ia memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini pemuridaan. Nah, jadi jebakan misi itu yang paling parah dan fatal dan setan berhasil adalah ketika orang-orang misi itu mulai mikir bangunan permanen. Masih ingat Sabtu yang lalu kita sudah belajar dari Kejadian pasal 11. Harusnya mereka berjalan terus. Tapi suatu hari Elohim Bapa di surga melihat mereka perlu istirahat. Maka itu mereka diizinkan menemukan tanah datar ya di lembah Sinear. Maksud Bapak istirahat sebentar. Tapi mereka settle down, mereka mapan. Dan begitu mereka mapan, mereka mulai bangun bangunan dan cari nama. Ya, maaf yang nggak ikut minggu lalu bisa ada rekamannya. Nanti saudara baca Kejadian 11 mulai ayat 2 sampai ayat yang keempat. Itu jebakan misi ketika orang sibuk dengan bangunan, bukan dengan orang. Ya, jadi ini Yesaya 44, bagaimana Kores mikirkan orang Israel, yang dibangun adalah orangnya. Yesaya pasal 45. Ya, ini sambungan. Jadi Yesaya 44 itu bagian terakhir tentang Kores. Lalu di pasal 45, bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Yesaya 45, mulai ayat 1, agak panjang ini. Agak panjang ya pembacaannya. Nah, lihat judulnya. Yahweh memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ingat, gembalaku loh. Tuhan Yesus, Yahweh Tuhan mengakui Kores itu gembalanya Tuhan. Ini luar biasa. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores ada 12 janji, saudara. 1, yang tangan kanannya kupegang. 2, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. 3, supaya aku melucuti raja-raja. 4, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. 5, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Terus naik lagi. 6, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. 7, hendak meratakan gunung-gunung. 8, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. 9, hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat 3, yang ke-10, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. 11, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel yang memanggil engkau. 12, dengan namamu. Kenapa? Lihat ayat 4. Oleh karena. Nah, ini alasan Tuhan mengangkat Kores setinggi itu. Dia, saya ulangi, satu-satunya raja yang bukan orang Yahudi yang dapat penghargaan begitu luar biasa. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu Kores, menggelari engkau. Lihat ini. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. Orang Jakarta bilang gila ini. Sudah raja kafir istilahnya karena bukan orang Yahudi. Belum kenal Tuhan. Wih, dapat 12 penghargaan yang gak main-main. Hanya karena di hati Raja Kores ada hati Tuhan untuk membangun manusia Israel menjadi rumah Tuhan. Jadi lagi sekali, fokus misi adalah jiwa-jiwa diselamatkan, manusianya. Fasilitas itu hanya pelengkap. Catat itu. Fasilitas bukan tujuan misi, itu pelengkap. Ulangan 29,
Kita lihat mulai ayat yang ke-10. Bagaimana hati Yahweh Tuhan tentang misi. Ya, tentang misi ini. Ulangan 29 mulai ayat yang ke-10. Saudara, saya dapat pewahyuan Ulangan 29 ini waktu tahun 83, kok tidak salah. Waktu itu ada 2 gereja di kota Denpasar membuat retreat, ya, di Bedugul, daerah dingin. Nah, saya pembicaranya. Waktu saya lagi merenungkan tentang orang-orang Bali yang begitu taat kepada aturan agama yang mereka percaya, tiba-tiba ayat ini muncul. Luar biasa. Kamu sekalian pada hari ini. Ya, masih ingat? Saya pernah ngajar, bagi yang belum pernah dengar hari ini dengar. Alkitab ini satu-satunya buku di dunia yang tensesnya present tense. Alkitab ini satu-satunya buku di dunia yang kata kerja waktunya adalah hari ini. Saudara, percayalah, di dunia ini tidak ada buku apapun ditulis oleh penulis hebat sekalipun yang tulisan mereka itu present tense atau kata waktunya hari ini. Tidak aja, hanya Alkitab. Semua buku di dunia tensesnya itu past tense yang sudah lewat. Nggak ada yang berani nulis pada hari ini. Ini loh kerennya Alkitab. Salah satu dari sekian banyak kehebatan Alkitab yang tidak dimiliki oleh buku lain pada hari ini. Buku yang lain pada masa itu. Nanti suatu saat dulu di zaman apa. Jadi lagi sekali hanya Alkitab yang present tense pada hari ini. Today. Bayangkan orang membacanya 10 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu tetap pada hari ini. Kita baca nanti anak cucu kita 50 tahun akan datang, tetap bunyinya pada hari ini. Doa Bapa kami, tensesnya adalah hari ini. Terima kasih Papa. Berarti yang nulis ini pencipta segala sesuatu. Dan waktu itu sendiri adalah Tuhan. Wih, keren, sayang. Ini bukan waktunya untuk belajar tentang waktu. Wih, kalau kita belajar tentang waktu, Alkitab ini jawabannya. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhan. Siapa saja yang berdiri di hadapan Bapa di surga pada hari ini, artinya setiap hari. 1, para kepala sukumu. 2, para tua-tuamu. 3, para pengatur pasukanmu. 4, semua laki-laki Israel. 6, anak-anakmu. 7, perempuan-perempuanmu. 8, orang-orang asing dalam perkemahanmu. Bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu. Saya harus hitung lagi ya. Para kepala suku, para tua-tua, para pengatur pasukan, semua laki-laki, anak-anak, perempuan-perempuan, orang asing, tukang belah kayu, dan tukang timba air. Oke, 9 kelompok ini. Dahsyat, saudara. 7 yang pertama itu anggota keluarga. 6 yang pertama itu anggota keluarga. Tapi yang ke-7 orang asing. Yang ke-8 tukang belah kayu. Dan yang ke-9, kelompok 9 tukang timba air. Itu bukan anggota keluarga. Nah, orang asing ini orang-orang yang kerja dari desa ke kota cari nafkah. Tukang belah kayu, zaman dulu belum ada minyak, belum ada LPG, belum ada listrik. Jadi mereka perlu tukang belah kayu untuk kayu bakar buat hidup. Yang ke-9 tukang timba air. Dulu belum ada pompa, ya, pompa listrik untuk nyedot air. Nah, ini mereka. 9 kelompok orang ini. 6 kelompok pertama itulah keluarga Israel. Tapi 3 kelompok yang berikut itu orang luar, tapi yang tinggal sama-sama dengan keluarga Israel. Untuk apa? Lihat ayat 12. Untuk masuk
ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu. Stop dulu. Saya kaget, saudara. Jadi kalau ada keluarga-keluarga ya yang takut akan Tuhan. Keluarga saya nggak berkata Kristen loh, saudara. Karena tidak semua orang Kristen itu takut akan Tuhan. Tidak. Orang Kristen yang bajingan juga banyak. Ya, maaf. Orang Kristen yang perampok juga ada. Dan lain-lain. Maka itu saya katakan, ini keluarga yang takut akan Tuhan. Karena berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita pada hari ini. Artinya setiap hari. Ya, jadi nggak sekedar Kristen. Ya, coba kembali ke ayat 10-nya Filipus. Lihat ini, ya, ini keren. Kamu sekalian, siapa sekalian? 9 kelompok tadi. 6 kelompok pertama anggota keluarga, lalu orang asing, tukang belah kayu, tukang timba air. Itu yang tinggal di rumah kita. Keluarga yang takut akan Tuhan, ya setiap hari berdiri di hadapan Tuhan dengan benar, bukan berdiri dengan salah. Maka dikatakan ayat 12, 9 kelompok orang ini masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu. Yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau. Dahsyat. Kalimat ini muncul lagi pada hari ini. Haleluya. Untuk apa? Izinkan saya menggunakan kata ini untuk kalimat pertama ayat 12. Tersedot masuk. Disedot masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhan dengan sumpah yang diikat oleh Yahweh Tuhanmu pada hari ini. Disedot masuk untuk apa? Supaya Yahweh Tuhanmu mengangkat engkau sebagai umatnya. Diulangi lagi pada hari ini. Dan supaya ia menjadi Tuhanmu. Seperti yang difirmankannya kepadamu. Dan yang seperti dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Wih, ini misi, saudara. Saya kaget juga. Ternyata di kitab Taurat, kitab kelima dari Musa. Wow, hati Papa kita tentang misi sekuat ini. Orang. Saya ulangi, 6 kelompok pertama itu keluarga kita yang takut akan Tuhan. Tapi kelompok ke-7, ke-8, dan ke-9 itu orang luar. Tapi mereka hidup dan tinggal bersama kita, orang benar. Maka mereka tersedot masuk, terhisap di dalam keluarga orang benar. Seperti janji Yahweh kepada Abraham, Ishak, dan Israel. Wih, Papa engkau luar biasa. Ini misi. Tuhan sibuk dengan orang. Fokusnya itu ke jiwa-jiwa manusia. Ingat itu. Terus ayat yang ke-14. Wih, saya kaget. Inilah kelompok yang ke-10. Siapa itu? Bukan hanya dengan kamu saja. Terima kasih, Papa. Aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Loh, lalu dengan siapa lagi? Sudah 9 kelompok. Yang 6 kelompok itu keluarga kita. 7, 8, 9 orang luar. Orang asing. Pembantu kita, tukang belah kayu, tukang timba air. Tapi karena mereka hidup dengan kita, mereka terhisap, tersedot masuk. Wih, hebat. Lihat kelompok yang ke-10, ayat 15. Tetapi, dengan setiap orang yang ada di sini, pada hari ini, saya tambahkan ya, begini. Tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini saja, yang bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita, dan juga dengan, maaf, itu dulu, ayat yang 15, ini kelompok ke-10. Aduh, saya nangis betul.
Di Bedugul saya nggak akan lupa. Papa hadir. Hati misinya luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya yang setiap hari berdiri benar di hadapan yang maha benar, maka kalau saudara dan saya ketemu orang yang hanya ketemu hari ini saja, hati Tuhan itu luar biasa. Mereka pun akan dapat kesempatan untuk tersedot masuk, terhisap. Karena kita orang benar. Yang hari ini saja loh kita ketemu. Mungkin besok tidak ketemu. Roh Kudus tolong kami. Ayo jujur. Sesepinya tempat yang sepi, kalau kita ada di situ, paling tidak ketemu 2-3 orang toh. Paling tidak lah. Apalagi di tempat yang ramai. Wih, nggak tahu berapa banyak orang. Saudara, Tuhan bisa hadir lewat kita untuk menjangkau orang itu. Masih ingat gak istilah yang dipakai? Betul, luar biasa. Ini dari Nabi ada komen. Luar biasa, saya baca komen. Ada banyak Tuhan di dunia ini. Tetapi hanya Papa yang mau perjanjiannya sehebat ini. Iya. Saudara, saya pakai istilah aura. Sulit mencari bahasa Indonesia kata aura. Tapi semua orang punya aura nggak dalam hidupnya? Pasti ada auranya. Ya, pejabat punya aura. Lihat itu. Nah, apalagi aura Injil. Apalagi aura kehadiran Yahweh Elohim kita. Itu akan berdampak, saudara, di hidup kita. Ya. Coba kita lihat ini. Nanti kembali ya, karena ada kelompok ke-11 yang kita akan lihat. Tentang hati Papa untuk misi. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ini dia. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya hidup sebagai orang benar? Apa yang telah ada sejak semula? Perhatikan ya. Apa yang telah ada sejak semula? Ya. Yang telah kami dengar. Oke, saya putus dulu. Apa yang telah ada sejak semula? Apa itu? Kalimat terakhir. Tentang firman hidup. Ya, jadi 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini bicara tentang firman yang hidup. Yang telah kami dengar, jelas firman harus didengar. Karena perkataan. 2, yang telah kami lihat dengan mata kami. Nah, ini mulai mikir kita. Firman yang bagaimana bisa dilihat manusia dengan mata mereka? Awas, jangan bilang, ya Alkitab dong. Tidak. Ternyata ini bukan bicara Alkitab. Nanti kita lanjut. Yang ketiga, yang telah kami saksikan. Kalimat lain, saya tambahkan, yang telah kami buktikan. Yang keempat. Yang kelima ini dahsyat. Oh, aura. Terima kasih, nak. Ini anak saya Jakarta. Aura itu pancaran. Oke, pancaran ya. Lihat yang keempat. Wih. Oh, dari Sydney bilang aura itu karisma. Oke. Lihat yang keempat. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Wih. Itulah tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara lihat. Kalau saudara dan saya hidup benar tiap hari di hadapan Papa. Ya, lagi sekali. Tiap hari di hadapan Papa. Kita hidup benar. Wih. Oh, Assalamualaikum Dodi. Papa senang kamu ikut belajar hari ini. Jadi firman itu akan
akan memancar keluar lewat hidup kita. Sehingga orang gak cuma dengar, orang gak cuma melihat, orang gak cuma membuktikan, tapi orang bisa meraba dengan tangan mereka. Ya kita ini, saudara dan saya jadi firman hidup. Nah sekarang bayangkan kalau kita ketemu orang itu cuma hari ini saja. Ayo, orang itu kena nggak pancaran kita, karisma kita? Pasti kena. Tadi sore, oh maaf di sini malam ya, sore ya ini. Ya, poin tadi lah berapa jam yang lalu. Ketika saya ketemu dengan satu keluarga anak saya, tiba-tiba cucu saya itu bawa teman, ya, dan ternyata dia bukan Kristen, Muslim. Lah kami itu, saya di mana aja cerita tentang firman, hidup ini begini, hidup itu begitu, saya cerita, ya, nggak ada bau agama sama sekali. Ternyata berapa jam kemudian setelah pertemuan itu, cucu saya ini nelpon. Kaget saya. Dia bilang, "Opa, teman saya tadi mendapat sesuatu." Hah? Dapat apa? Loh, Opa cerita apa? Menurut kamu tadi Opa menyampaikan firman khotbah? Enggak, Opa. Opanya bicara tentang kehidupan. Terus, tapi teman saya itu merasa ada sesuatu, Opa, yang dia belum pernah rasakan sebelumnya. Saya bersyukur. Nah, saya cuma ketemu dia hari ini. Saya nggak tahu kapan bisa ketemu lagi, ya, karena dia nggak tinggal di sini, tapi tempat lain dia cuma ketemu temannya, yaitu cucu saya. Ini itu loh salah satu contoh. Aura kita yang hidup sebagai orang benar dan berdiri benar di hadapan Yahweh Tuhan, itu akan punya dampak, saudara, kena ke orang lain. Kembali ke Ulangan 29. Sekarang kelompok yang ke-11, saudara. Siapa ini? Kelompok yang ke-11. Ini tadi yang saya sapa Dodi, yang saya beri salam, assalamualaikum. Dia ini porter di bandara Terminal 3 Jakarta. Suatu hari saya mau berangkat, saya turun mobil, banyak barang. Nah, terus saya lihat dia jadi anak saya manggil papa. Saudara, saya kalau toh nggak perlu porter ya untuk angkat barang. Tapi kalau saya lihat ada porter, saya tetap panggil. Walaupun saya cuma bawa satu koper tarikan kecil itu, saya mau berkati mereka. Dan saya ingin cerita pada mereka. Misalnya kopernya 2, ya, dan seharusnya satu porter cukup. Enggak, saya tetap panggil 2 porter supaya satu-satu. Mereka juga perlu makan. Dan itu kebiasaan saya. Nah, saya cerita tentang kehidupan. Wah, hebat. Nah, itu banyak orang yang pergi dengan saya. Kalau di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta akan kaget. Porter-porternya apa saya luar biasa. Ya karena saya perhatikan hidup mereka. Nah, sekarang kelompok yang berikut. Lanjut, ayat 15. Tetap ayat 15. Ya, bagian terakhir. Dan juga, perhatikan ini. Kalimat terakhir ayat 15, Ulangan 29. Dan juga, dengan setiap orang, izinkan saya mengganti kata tidak dengan kata belum untuk mempermudah kita berpikir. Saya ulangi, kelompok yang ke-11 ini. Dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Wow, saya teriak, saudara. Apa-apaan ini? Ini loh konsep misi itu. Selalu fokus ke orang. Saudara bayangkan. Kelompok ke-10 adalah orang-orang yang kita nggak kenal. Tapi kita ketemu hanya pada hari ini saja. Oke? Tapi kelompok yang ke-11 itu orang-orang yang kita belum ketemu.
bisa nanti, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, dan seterusnya. Wih, Hendri, senang sekali kau dan kamu ikut belajar. Gimana persiapan pernikahan Miguel? Sudah makin dekat ini ya. Saudara perhatikan ini loh. Papa kita itu tentang misi itu segini loh hatinya. Terima kasih Papa. David, sambil nyetir kamu dari Sydney ke Melbourne, akan syok kamu mendengar ayat ini. Maka itu kita nggak boleh terjebak. Ketika jiwa-jiwa diselamatkan, fasilitas kita nggak harus punya gedung sendiri. Memuridkan orang bisa di mana saja. Saya ulangi, memuridkan orang itu bisa di mana saja. Ini sebagai contoh saja. Ya, hampir di setiap kota, ya, kalau ada tempat untuk ketemu, biasanya di mall. Saya itu berkali-kali, saudara, pernah dari mall buka sampai mall tutup. Ya, saya duduk di food court yang pusat jajanan itu, ya, wasat makan. Wah, di situ saya gantian terima orang. Oh, itu seru sekali. Sampai hari ini saya lakukan. Atau di kafe mana begitu. Wah, seru sekali. Karena ayat itu. Nah, contoh lainnya. Ini bagi yang belum tahu supaya tahu. Saya nggak tahu ya, orang melihat bagaimana uniknya Tuhan memakai saya. Di bandara, maaf, ya, ada siapa? Hasanuddin, Makassar. Bandara Juanda, Surabaya. Ya, atau Biak di Papua, itu ya. Bandara-bandara tertentu ini, kalau Jakarta nggak bisa karena terlalu besar, gitu ya. Nah, saya ini punya kebiasaan, kalau ada waktu cukup, ya, terus saya ngelihat orang lapar itu kan bisa dilihat dari wajahnya. Nggak bisa pura-pura lah. Kalau tahu ada orang pura-pura, saya bisa rasa kok. Nah, baik itu security, ya baik itu bagian X-ray, baik itu tukang sapu, cleaner, atau tukang parkir. Kalau saya turun di mana saja, saya bandar. Saya pasti tawari makan. Ya, kalau saya nggak bisa beli sendiri, ya saya kasih uang untuk mereka beli makan. Tujuannya cuma satu, saya pengen cerita tentang hidup. Nggak bawa agama, tidak. Nah, di Surabaya paling seru. Nah, biasanya kalau pesawat saya delay, ya, ini dia. Ada yang komen dari Kelapa Gading ini. Ngikutin ajarannya Papa, kalau ketemu orang lain selalu siap jadi berkat. Dan selalu akhirnya seperti ada kepuasan yang nggak bisa dibeli pakai uang. Amin. Nah, saudara, maka kalau pesawat saya delay, maka saya akan cari rumah makan yang sepi. Tujuannya supaya saya jadi berkat. Saya duduk, ya, saya nggak makan sendiri. Bahkan seringkali saya nggak mau makan. Tapi saya akan cari orang. Siapa yang bisa saya ajak duduk untuk makan. Nah, biasanya saudara pemilik restoran itu atau kafe itu senang. Karena jadi rame. Nah, kalau dealingnya panjang, maka setelah saya rasa cukup di satu restoran atau kafe ini, saya pindah ke kafe lain. Sama ngajak orang lagi untuk makan. Nah, ini lucunya. Saudara, maka kalau saya lewat di antara mereka yang sudah kenal saya, ya kenal dalam arti bukan nama ya. Pak, pasti pertanyaannya, pesawatnya delay nggak Pak? Ayo, kira-kira kalau saudara mau pergi naik pesawat ditanya gitu, pesawatnya delay, enak nggak sih? Saudara, saya tertawa lihat mereka. Kenapa? Karena kalau saya delay, pesawatnya tertunda, pasti saya duduk makan bersama mereka. Aduh, dan seringkali yang kerja itu saya beri. Ayo makan. Contoh kemarin ini, saya berangkat tanggal, sebentar, ini hari apa ya? Oh ya, jadi tanggal 15, Sabtunya. Ya, saya mau pergi. Nah, terus anak saya ngajak makan ini di bandara juga. Ngajak makan di apa saya lupa. Nah, kok sepi sekali restoran ini, bandara. Terus saya tanya, ada berapa orang yang kerja? 7 orang, Pak. Oke, kebetulan saya ada uang. Sekarang kalian milih makan apa
Yang selama kalian kerja, nggak apa-apa Kori. Ya, nanti kita ketemu ya, tanggal 5. Oke. Makan yang kalian pingin makan. Bahkan saya bilang, kalau kalian pilih yang paling mahal pun saya akan beli. Yang benar Pak. Betul. Saudara, mereka kaget. Komen mereka rata-rata belum pernah ada pelanggan yang datang ke tempat ini yang memberi kami makanan juga. Ya sudahlah, kamu makan. Saya bilang, saya ini murid Tuhan Yesus. Dia ngajar saya seperti itu. Ya, saya nggak tahu kapan ketemu mereka lagi. Saudara, ini luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini, saudara. Betul-betul kita tuh jadi berkat buat banyak orang. Jadi kalau kita kelompok ke-11 ini, kita akan ketemu besok atau lusa atau kapan, saya nggak tahu. Pokoknya belum hari ini. Mereka pun akan terhisap, tersedot masuk dalam keselamatan yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Tahu nggak jawabannya kepada banyak orang yang tahu kebenaran ini? Ya, ternyata nginjil itu mudah. Betul. Penginjilan jadi sulit itu karena orangnya pelit. Maka itu saya menemukan konsep ini. Misi itu yang menghalangi bukan setan. Musuh Injil bukan setan. Tolong catat. Musuh Injil, musuhnya misi adalah orang Kristen pelit. Catat itu baik-baik. Kalau ada orang pelit, Tuhan nggak bisa pakai. Hei orang pelit, dengar. Silakan kamu doa puasa 40 hari kali 100. Pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Yakin Tuhan akan memalingkan wajahnya kepada saudara. Pret. Tuhan gak bisa pakai orang pelit. Serius. Karena pelit itu gak harus uang. Pelit waktu, pelit uang, pelit apa saja. Nah, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Jadi, penghalang misi adalah ketika kita sibuk dengan fasilitas. Itu yang terbesar. Oke, Roma 15 ayat 20. Ya, Roma 15 ayat 20. Hati-hati dengan jebakan-jebakan ini. Roma 15 ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu, berita Injil ya, ini misi. Aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Maaf loh saudara. Hei, Christian, Papa lupa kapan jadwalmu kesaksian di Zoom itu. Ini anak saya yang, mujizat terjadi. September yang lalu, dokter memvonis gak ada harapan. Puji Tuhan. Sekarang sudah sehat. Makasih Tuhan menyembuhkan anak saya ini. Papa lupa nak, kamu jadwal Zoom-nya kapan untuk kesaksian. Ya, saudara, ternyata menurut Roma 15 ayat 20. Cukup banyak orang misi yang tidak terhormat. Ngeri loh. Ya. Kenapa nggak terhormat? Karena kalau di tempat itu sudah ada orang memberitakan Injil tentang Kristus. Ya sudah, kita jangan merusak fondasi Injil yang sudah diberitakan saudara kita itu. Ayo kita cari di tempat yang nama Yesus belum pernah didengar orang. Jadi apa penghalang misi, penghambat misi? Ya karena kita punya ambisi yang tidak kudus. Ayat. Demikianlah telah menjadikannya ambisi untuk memberitakan Injil. Bukan di tempat Kristus dikenal. Supaya aku tidak membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain.
Ayo, para misionaris, penginjilan, cari daerah yang belum ada orang yang belum pernah dengar nama Yesus. BIS, coba lihat. Cita-cita saya ialah memberitakan kabar baik dari Tuhan di tempat-tempat di mana orang belum mendengar tentang Kristus. Sebab saya tidak mau membangun pekerjaan pada pondasi yang diletakkan oleh orang lain. Untuk apa? Inilah ayatnya. Yang saya nggak akan buka gereja kalau di tempat itu sudah ada gereja. Nggak akan. Nah, lihat itu. Kekacauan yang terjadi, tumpang tindinya. Aduh. TSI. Wah. Puji Tuhan. Amin ya. Dia komen. Saya bertekad untuk selalu menceritakan kabar baik ke tempat-tempat dimanapun orang-orang belum pernah mendengar tentang Kristus. Karena saya tidak mau membangun pekerjaan pelayanan saya di atas pondasi yang sudah dibangun orang lain. Jadi yang baru dengar ayat ini pertama kali, ngeri ya? Ternyata sangat banyak misionaris yang tidak terhormat. Hamba Tuhan yang tidak terhormat. Karena tumpang tindih. Ngeri sekali. Ya betul. Maka itu hati-hati, Vek. Dengan gereja baru kamu ikuti itu hati-hati. Ya nggak saya komen. Gereja itu sangat menyedihkan. Buka cabang di mana-mana. Ngambil orang dari gereja yang sudah jadi anggota orang lain. Ampuni. Nah ternyata jebakan misi dalam hal ini hanya ingin mencari anggota supaya kelihatan wah, kelihatan banyak. Enggak. Nah, sebentar lagi selesai. Ayat terakhir, enggak cuma diinjili, tetapi harus dimuridkan. Nah, sampai hari ini saya baru menemukan satu ayat saja tentang pemuridan. Ya, jadi nggak bisa banyak-banyak. Kita buka Galatia 4 ayat 19. Jadi kalau saudara ingin nggak terjebak dalam misi, hiduplah dalam kebenaran, muridkan orang yang kita layani. Galatia 4:19. Lihat ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Wish, ini luar biasa. Jadi pemuridan itu, catat, itu persis seperti seorang ibu sedang mengandung. 9 bulan 10 hari, seorang ibu ini menjaga kandungannya, supaya bayinya sehat, dan nanti lahirnya pun sempurna sehat. Nah, kata kunci di pemuridan ini di ayat Galatia 4:19 adalah kata lagi. Berarti satu murid itu harus kita kandung berulang-ulang, sehingga saudara dan saya harus menderita sakit bersalin lagi dengan bayi yang sama. Dan sampai kapan kita berhenti sakit bersalin untuk satu murid ini? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam murid itu. Wow. Saya lupa tahun berapa Roh Kudus menunjukkan saya pemuridan model begini. Jadi istilahnya 9 bulan 10 hari itu kita sayangi murid ini, kita marahi kalau salah, kita tegur, kita nasihati, kita berkati. 9 bulan 10 hari itu begitu tiba waktunya sakit bersalin. Maka itu sampai hari ini kalau ada ibu melahirkan, teman kita melahirkan atau siapa saja, pertanyaan kita cuma 2, nggak mungkin 3 atau 10. 2 cukup. 1,
laki atau perempuan. Oke? Kedua, mirip siapa? Pasti itu. Nggak ada kalau kita dengar orang melahirkan, bawa duit nggak dia? Mata duit yang kamu tanya duit aja. Enggak. Nah, ketika saudara dan saya sebagai pemurid, setelah kita injili orang, kita muridkan, kita kandung 9 bulan 10 hari. Begitu tiba waktunya sakit bersalin, aduh, lahir. Ya ampun, belum seperti Yesus. Masukkan ke rahim kita lagi. Kita kandung ulang 9 bulan 10 hari. Kita sayangi, kita marahi, kita nasihati dan macam-macam. Ya ampun, belum seperti Yesus. Masukkan ke kandungan lagi. Ayat ini hebat. Ayo. Semua kita yang bergerak di bidang misi. Pakai prinsip ini. Bahwa kita sedang mengandung. Sehebat-hebatnya orang mengandung. Jaranglah sampai kandungan kembar 5, kembar 4 jarang. Maka itu jangan kita terjebak ingin jumlah banyak. Enggak. Tuhan Yesus cuma 12. Jangan sombong. Ya, ayo kita mulai dengan yang sedikit. Sampai murid-murid itu menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Maka bumi dipenuhi dengan orang-orang yang seperti Tuhan Yesus. Maka bumi akan jadi sama seperti surga. Haleluya.